Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya in channelku. Kali ini saya berada di Museum Susilo Sudarman, Cilacap, Jawa Tengah, guys. Sebelum saya bercerita tentang Museum Susilo Sudarman, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel saya supaya bisa berkembang, guys. Museum Susilo Sudarman adalah bangunan bersejarah berbentuk museum yang menyimpan peninggalan-peninggalan Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Sudarman semasa mengabdikan diri, baik sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat maupun saat bertugas di berbagai kementerian semasa pemerintahan Presiden Soeharto. Untuk tiket masuk ke Museum Susilo Sudarman sangat murah, guys. Tidak membuat kantong bolong. Dengan hanya membayar Rp5.000 per orang, pengunjung sudah dapat masuk ke dalam wisata Museum Susilo Sudarman dengan menikmati segala fasilitas yang ada tanpa membayar lagi, guys. Oh iya, guys, museum ini terletak di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bangunan museum ini menempati pendopo Wisma Mbah Ageng yang dibangun pada tahun 1899 oleh Eyang Dipakarsa, penatus atau pemangku pemerintah desa pertama Desa Gentasari yang dikenal pula sebagai Eyang Mendali dan merupakan kakek buyut dari Susilo Sudarman. Semasa kecil, disinilah Susilo Sudarman menghabiskan waktunya dengan menimba ilmu agama di bawah bimbingan sang kakek. Konsep arsitektur Wisma Mbah Ageng sangat memperlihatkan bangunan Jawa khas Banyumas dengan atapnya yang menjulang tinggi berbentuk piramida dan ditopang dengan belasan tiang kayu jati. Di beberapa sudut halaman museum terpajang kenang-kenangan dari Batalion Kavaleri 1 TNI Angkatan Darat berupa kendaraan panser amfibi buatan Rusia tahun 1958 dan pesawat patroli maritim Nomad N-22 TNI Angkatan Laut dengan nomor P806 yang merupakan pesawat Panglima Kowilhan I. Keberadaan kendaraan tempur ini cukup menceritakan kiprah Susilo selama kurun tahun 1956 hingga 1960, di mana saat itu dia yang masih berpangkat mayor merintis berdirinya Korps Kavaleri Indonesia sekaligus menjabat sebagai komandan batalion ini. Peninggalan lain yang menunjukkan pengabdian Susilo Sudarman dalam pelestarian adat dan kebudayaan Jawa adalah seperangkat gamelan milik keluarga Kiai Manis dan puluhan wayang kulit yang dibuat sekitar abad 18. Benda-benda tersebut menghiasi ruangan pavilion timur. Selain gamelan dan wayang, terpajang pula foto-foto kegiatan Susilo bersama keluarga Keraton Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan Mangkunegaran dalam mengembangkan budaya Jawa. Oh iya, guys,
Generasi tahun 90-an mungkin tidak mengenal sosok ini. Kalaupun mengenal, mungkin hanya sedikit info tentang beliau yang kalian tahu. Dia adalah Susilo Sudarman, jenderal dari Cilacap yang terkenal menjadi menteri di era Orde Baru. Susilo Sudarman lahir di Desa Nusajati, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap pada tanggal 10 November 1928. Karena pemekaran wilayah, sekarang Desa Nusajati sudah masuk Kecamatan Sampang dan beliau wafat di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta pada tanggal 18 Desember 1997. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Semasa kecil, Susilo Sudarman diasuh oleh Eyang Dipakarsa, kakek buyut Susilo Sudarman yang juga seorang penatus pertama Desa Gentasari. Rumah Eyang Dipakarsa atau dikenal dengan Wisma Mbah Ageng inilah yang sekarang menjadi Museum Susilo Sudarman. Tepatnya di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Wisma Mbah Ageng dibangun pada tahun 1899. Dijadikan museum sesuai dengan wasiat dari Susilo Sudarman. Museum ini diresmikan pada tahun 2000 dan sudah mengalami beberapa kali pemugaran, guys. Di Museum Susilo Sudarman banyak dipajang barang peninggalan dan foto perjalanan hidup Susilo Sudarman, terutama ketika beliau berkarir sebagai TNI, menjabat sebagai duta besar sampai menjadi menteri. Susilo Sudarman juga salah satu lulusan terbaik Akademi Militer Yogyakarta Angkatan Pertama, guys. Itulah kenapa di Museum Susilo Sudarman ini banyak benda-benda dari dunia militer. Ketika kita masuk, di halaman museum terpajang rapi pesawat, tank, dan peluru kendali. Di antaranya ada pesawat tempur taktis OF-10F Bronco TNI Angkatan Udara. Pesawat tersebut pernah digunakan pada tahun 1981 sampai dengan 1982 untuk operasi Halilintar dan operasi pengamanan Laut Cina Selatan. Pada tahun tersebut, Susilo Sudarman menjabat sebagai Panglima Kolwilhan I, Sumatera dan Kalimantan Barat. Bangunan utama museum berupa rumah joglo dengan teras luas dan banyak tiang dari kayu jati. Di bangunan utama ini dipajang barang-barang peninggalan, clipping, dan foto-foto kegiatan Susilo Sudarman semasa hidup. Susilo Sudarman pernah menjabat sebagai duta besar RI di Amerika Serikat tahun 1985 sampai dengan 1988. Juga pernah menjabat sebagai Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tahun 1988 sampai dengan 1993, dan terakhir menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan tahun 1993 sampai wafat. Selain bangunan utama, juga ada ruang Tridaya Cakti yang berisi miniatur tank, panser, dan foto-foto perjalanan hidup Susilo Sudarman bersama TNI Angkatan Darat.
Kalau di ruang Swabwana Paksa bertemakan TNI Angkatan Udara, di ruang ini kita bisa melihat miniatur berbagai macam pesawat. Terakhir, ruang Tribrata yang bertemakan Polri. Semenjak tahun 2013, museum selain berfungsi sebagai sarana edukasi juga harus memiliki daya tarik hiburan. Itulah kenapa di belakang Museum Susilo Sudarman dibangun kolam renang, perpustakaan, kereta putar, ayunan, dan pendopo gamelan, agar pengunjung, baik anak-anak sampai dewasa, berminat mengunjungi Museum Susilo Sudarman. Pokoknya asik guys, jalan-jalan di wisata Museum Susilo Sudarman. Selain berwisata, kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan di museum ini guys. Cukup sekian dulu ya guys tentang Museum Susilo Sudarman ini. Bila ada perkataan saya yang tidak benar dalam penayangan video ini, saya channel memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.